Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Sumartian, Prodi Sistem Informasi Universitas Desa Bengkulu, akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4 tentang input-output device dalam arsitektur komputer. Anggota kelompok kami itu terdiri dari 9 orang. Yang pertama, saya Erik Sumartian, Randa Prayoga, Ramdhani, Rian Wandanu, Lingga Cahya Putra, Muhammad Kusuma, Deva Mandasari Marito, Jela Juleika, dan Marni Angelina. Makalah ini dibuat di bawah bimbingan Ibu Feni Novitasari Eskom. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, ada ringkasan teori. Yang kedua, bahasan utama. Ketiga, diagram atau simulasi. Yang keempat, studi kasus dan analisis. Dan yang terakhir itu, kesimpulan. Nah, di ringkasan teori ini, perangkat input-output adalah komponen vital yang menghubungkan antara pengguna dengan sistem komputer. Dan perangkat ini diklasifikasi menjadi 3 kategori. Pertama, perangkat input, contohnya seperti keyboard, mouse, dan scanner, yang berfungsi memasukkan data ke dalam sistem. Yang kedua, perangkat output, contohnya itu seperti monitor, printer, dan speaker. Dan yang terakhir itu ada perangkat input-output, contohnya itu seperti touchscreen dan storage device yang dapat berfungsi ganda. Setiap perangkat itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kecepatan transfer data. Contohnya, mulai dari keyboard yang hanya 10-100 byte per detik, hingga SSD yang mencapai 7 GB per detik. Oke, selanjutnya di pembahasan utama, itu terdapat 3 teknik dalam operasi input-output. Yang pertama, programmed input-output. CPU mengontrol penuh dan terus menunggu hingga operasi selesai. Metode ini sangat sederhana, namun sangat tidak efisien dikarenakan CPU hanya sibuk menunggu. Yang kedua, itu ada interrupt driven input output. Perangkat mengirim sinyal interrupt ke CPU hingga operasi selesai. Dengan cara ini, CPU dapat mengerjakan tugas lain selain menunggu. Terakhir, itu ada Direct Memory Access atau DMA. DMA ini transfer data langsung antara perangkat dan memori tanpa melibatkan CPU. Ini adalah metode paling efisien untuk transfer data berukuran besar. Input-output modul ini berperan sebagai jembatan antara bus sistem dan perangkat internal, mengelola kontrol, timing, buffering data, dan deteksi error. Prosesnya dimulai dari user input yang diterima perangkat input-output, diteruskan ke input-output controller melalui bus sistem, diproses oleh CPU dan memori, lalu hasilnya dikembalikan ke perangkat output. Nah, di sini kami mengangkat studi kasus yang nyata yang sering kami alami secara pribadi, yaitu permasalahan keyboard. Tapi bukan keyboard ini, lebih tepatnya itu keyboard yang ada di laptop yang tidak merespon beberapa tombol. Analisis teknis menunjukkan beberapa kemungkinan penyebab, entah itu dari debu dan kotoran, kerusakan mekanis pada fleksibel keyboard, masalah drive, atau gangguan pada jalur input mainboard. Proses penanganan error dimulai dengan cara mengecek drive melalui sistem operasi. Jika drive normal namun keyboard tetap tidak berfungsi, maka masalahnya ada pada hardware. Maka solusinya itu yang pertama, membersihkan keyboard dengan blower. Update driver melalui device manager menggunakan keyboard eksternal sebagai solusi sementara, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir itu rekomendasi untuk jangka panjang, pemeriksaan ke teknisi dan mengganti keyboard jika diperlukan. Nah, di dalam kasus ini menunjukkan bahwa gangguan perangkat input-output itu sangat menghambat produktivitas, sehingga untuk pemeliharaan rutin itu sangat penting. Dari pembahasan yang sudah saya jabarkan, kami menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, metode DMA itu paling efisien untuk transfer data, mengurangi beban CPU hingga 95% dibandingkan programmed input-output. Yang kedua, pemilihan teknik perangkat input-output yang tepat sangat mempengaruhi performa sistem komputer secara keseluruhan. Dan yang terakhir, bottleneck system itu sering terjadi di input-output dibanding CPU, terutama pada perangkat mekanis. Dan ada 4 rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama, gunakan perangkat dengan interface yang modern. Contohnya seperti USB 3X atau NVMe
Yang kedua, terapkan metode interrupt driven atau DMA untuk efisiensi tinggi. Dan yang ketiga, lakukan maintenance secara rutin pada perangkat input-output. Terakhir, optimalkan konfigurasi driver dan sistem operasi. Baik, demikian presentasi dari kami tentang input-output device. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.